Hai, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengulangan atau looping. Jadi kalian buka Visual Studio Code-nya. Kalau kalian mau lihat yang file-file lengkap seperti ini, seperti biasa kalian bisa lihat di GitHub ya. Kemudian jalankan exam, tapi khusus Apache saja ya. Dan buka di browser localhost / nama foldernya. Jadi sekarang saya punya file baru lagi, yaitu pengulangan titik php tab looping. Untuk buka tutup sidebar, Ctrl B. Jadi misalkan kalian mau buat angka ya, dari 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Ya kalau masih sedikit mungkin kalian bisa tulis secara manual. Tapi gimana kalau angkanya sudah banyak sampai 1000? Ya ini tidak boleh kita lakukan secara manual. Oleh karena itu kita gunakan looping. Untuk menggunakan looping ada beberapa cara. Yang pertama itu kalian gunakan namanya for. Jadi kalian ketikkan for buka kurung $i atau variabel i sama dengan, jika kalian ingin nilainya mulai dari 1, di sini bisa angka 1. Kalau mau dari 0 berarti 0. Dan titik koma, $i lebih kecil dari misalkan 10. $i plus. Kemudian kita cetak $i nya, $i. Ini kalau saya save dan refresh, kita lihat dulu hasilnya ya. Jadi dia akan mencetak angka 0 sampai dengan 9. Jadi di sini dimaksud untuk variabel i sama dengan 0. Kemudian kita periksa kondisinya. $i ini akan diganti dengan nilai 0. Apakah 0 lebih kecil dari 10? Jawabannya adalah true. Kemudian kalau $i plus ini berarti nilai i nya ditambah 1. Ini sama saja dengan $i ditambah 1. Tapi cara penulisan yang sering kita gunakan yaitu $i plus. Bukan seperti ini ya. Kemudian kita cetak nilai i nya itu tadi sama dengan 0. Makanya di sini dicetak angka 0. Kemudian diperiksa kembali apakah 1 lebih kecil dari 10. Jawabannya true. Dicetak lagi $i ya. Makanya dicetak angka 1. Karena $i plus berarti berubah lagi jadi 2 sampai nantinya dia berubah menjadi angka 10. Apakah 10 lebih kecil dari 10? Jawabannya adalah false. Makanya dia hanya mencetak sampai angka 9. Kalau kalian mau dari 1 sampai 10, kita bisa ganti $i ya, 1 itu lebih kecil dari 11. Nantinya akan mencetak angka 1 sampai dengan 10. Jadi bisa lebih kecil dari 11 atau bisa juga lebih kecil sama dengan ya. Kalau di laptop kalian atau di PC kalian simbol seperti ini tidak ada ya. Ini lebih kecil dari digabung dengan tanda sama dengan, tapi tanpa spasi ya.
Ini kenapa muncul seperti ini? Gara-gara saya gunakan font Vira Code. Jadi lebih kecil sama dengan 10. Apakah 10 lebih kecil sama dengan 10? Jawabannya adalah true. Makanya dia cetak 1 sampai dengan 10. Kemudian kalian jangan lupa harus di sini $i plus plus. Kalau kalian tidak tambah nilainya, ini nanti bakalan akan terjadi looping forever. Karena nilai i-nya dia tidak bertambah. Makanya dia akan mencetak angka 1 sampai si browser itu nilainya, sampai si browser dia error. Jadi kalian jangan sampai membuat sebuah looping yang tanpa berakhir ya. Karena tidak ada kondisi akhirnya. Ini browser nanti bakalan error. Jadi saya kembalikan. Ini saya refresh lagi ya. Nah, ini browsernya sudah error. Jadi saya akan buka tab baru dan saya tutup browser yang lama. Selain menggunakan for, kalian juga bisa menggunakan while. Jadi ini saya komentar ya. Ya, kalau menggunakan while, variabelnya kita buat duluan. $i sama dengan 0, kemudian while $i, oh ini sama dengan 1 ya, supaya sama dengan di atas, lebih kecil sama dengan 10. Ini bukan kurung kurawal ya, tapi ini adalah kurung biasa ya. Baru kita cetak nilai i-nya. Eho $i. Kemudian jangan lupa $i plus plus. Jadi ini kurang lebih sama. Dia akan mencetak angka 1 sampai dengan 10. Selain for dan do while, masih ada lagi salah satu cara, yaitu namanya do while. Kalau do while dia agak berbeda ya. Misalkan $i sama dengan 1, kemudian do echo $i plus plus. $i lebih kecil sama dengan 10. Save. Kalau di refresh ya, nilainya sama ya. Kalau diperhatikan nilainya sama. Tapi kalau do while, misalkan di sini kita kasih nilai 0 ya. Kalau nilai 0 kan seharusnya kondisinya tidak terpenuhi atau dia bernilai false. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 0, maka dia akan bernilai false. Tapi ini dia akan tetap mencetak angka 1 ya. Save dan refresh. Ya, dia akan mencetak angka 1. Kenapa? Karena di sini kalau do while dia cetak dulu nilainya, baru diperiksa kondisinya. Tapi kalau for, periksa dulu kondisinya, baru cetak nilainya. Sama juga dengan while, kita periksa dulu kondisinya. Jika kondisinya terpenuhi, ya, skrip berikutnya akan dijalankan. Dalam hal ini yaitu mencetak $i. Jadi itu perbedaannya. Kemudian bagaimana caranya kalau kita penulisannya di dalam HTML ya. Ctrl B,
Saya buat file baru ya. Pengulangan 2.php. Nah, ini kita buka kembali foldernya ya, supaya bisa dibuka file pengulangan 2. Jadi kalian buka tag HTML, tanda seru, kemudian di tab save. Jadi misalkan kita punya tabel, kita kasih border ya, supaya ada garisnya atau bingkainya, border 1, cell padding ya, cell padding sama dengan 10, dan berikutnya cell spacing dengan 0. Kemudian tr, tabel row ya, dan td. Kita cetak nilai 1, save, di refresh ya, kita sudah punya sebuah tabel nilainya 1. Kalau kita mau ada kolom berikutnya dengan nilai 2, kalau di HTML berarti kalian blok, kemudian di copy ya, Alt Shift bawah, nilainya adalah 2 ya. Ini kita bisa lakukan dengan menggunakan pengulangan tadi. Jadi yang ini bisa di delete. Di sini kalian bisa buka ya, atau ini buka dulu PHP ya, PHP tab. Kalian bisa copy dari sini ya. Nah, jadi kurang lebih tadi caranya seperti ini. Sekarang kalau mau cetak $i-nya, kita bukan echo di sini, tapi di sini nilai satunya kita ganti dengan php e $i. Kemudian tutupnya kita pindahkan di bawah penutup tr, php tab, kita tutup. Sekarang ini sudah bisa di delete karena echo $i sudah dipindahkan dan penutupnya juga sudah dipindahkan. Ini bisa di delete, kemudian di save. Kalau di save, dia akan mencetak 1 sampai dengan 10 di dalam table. Ini bisa kita rapikan supaya menjadi satu baris ya. Nah, ini tidak ada error. Kemudian kalau di bahasa program ini akan terlihat aneh ya. Kenapa? Karena di sini kita buat pembukanya tapi tidak ada penutupnya. Kalau sekarang kita masih bisa lihat ya, penutupnya itu ada di bagian bawah. Biasanya script ini di dalam table itu bakalan panjang. Nanti kita bakalan bingung. Ini ada pembukanya tapi tidak ada penutupnya. Jadi kita bisa gunakan cara penulisan lain, yaitu pembukanya kita ganti dengan titik 2. Dan ini kita ganti menjadi N4. Penutupnya ya. Save, refresh ya. Ini hasilnya sama, tapi scriptnya itu lebih rapi ya. Ya, kalau untuk while berarti di sini dia bukan N4 ya, tapi N while. Kemudian ini sudah bisa di close ya. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kondisi. Titik PHP. Jadi kalian buka lagi tag PHP, tab, Ctrl B. Misalkan kita punya variabel ya, $i sama dengan 10.
Sekarang kita buat sebuah kondisi dolar I lebih kecil dari misalkan 20. Kita cetak sistem. Jadi di sini kita periksa ya, if jika variabel I lebih kecil dari 20, apakah 10 lebih kecil dari 20? Jawabannya adalah true, makanya dia akan mencetak sistem. Dan ini saya hapus lagi supaya bisa buka langsung di foldernya ya. Dia akan cetak sistem. Tapi kalau saya balik, apakah 10 lebih besar dari 20? Jawabannya adalah false. Makanya script ini dia tidak dijalankan. Untuk if, kita bisa menambahkan jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka jalankan script berikutnya, yaitu dengan else teknik. Save, refresh. Karena kondisi pertama tidak dipenuhi, dia keluar dari if-nya, dia masuk di else. Jadi selain itu cetak teknik. Refresh, ya, dicetak adalah teknik. Tapi kalau kondisi pertamanya sudah terpenuhi, berarti script ini tidak dieksekusi ya. Kemudian jika masih ada kondisi lainnya, ini kalian cut dulu. Kita bisa tambahkan namanya else if. Buka kurung. Misalkan dolar I lebih kecil, berarti ini dia lebih besar ya, 20. Ini kalian paste. Kita cetak bisnis. Jadi apakah 10 lebih kecil daripada 20? Jawabannya dia adalah true ya. Karena true berarti yang dicetak adalah sistem. Tapi kalau saya ganti nilainya 30, apakah 30 lebih kecil dari 20? Jawabannya adalah false. Karena false, dia pindah ke kondisi berikutnya. Apakah 30 lebih besar daripada 20? Jawabannya adalah true. Jadi yang dicetak adalah bisnis. Bagaimana kalau mau else-nya bisa tercetak? Berarti ini kita ganti jadi 20. Apakah 20 lebih kecil daripada 20? Jawabannya adalah false. Apakah 20 lebih besar daripada 20? Jawabannya adalah false. Yang dicetak adalah teknik. Karena kedua nilainya adalah false. Kemudian bagaimana cara penulisannya kalau di HTML ya. Ini jangan lupa kalian tutup, karena kita akan buka tag HTML di bawahnya. Ya ini saya komentar ya, supaya tidak dijalankan. Refresh. Ya ini kurang lebih sama seperti for tadi. Kalian buka PHP tab if. Ini tidak perlu dimatikan ya. If $i, kita copy saja kondisinya, $i lebih kecil dari 20. Jadi kalau tadi for, dia pakai tanda titik 2. Ini jangan lupa kalau kalian buat kondisi baik if maupun for, ini jangan lupa langsung ditutup. Kalau for tadi and if, kalau for and for ya. Kalau if berarti and if. Kita cetak datanya. Yang kita cetak itu adalah sistem. Jadi variabel i adalah 20. Apakah 20 lebih kecil daripada 20? Jawabannya adalah false. Kita ganti ya supaya dia bernilai true, 10.
Apakah 10 lebih kecil daripada 20? Jawabannya adalah true. Refresh. Yang dicetak adalah sistem. Bagaimana kalau ada if else nya? PHP tab if else tadi yang kondisi kedua, $i lebih kecil, lebih besar ya, lebih besar 20.2, else if ya, terbalik. Yang dicetak adalah bisnis. Dan terakhir PHP tab else teknik. Ya. Jadi seperti ini cara penulisannya kalau kita tulis di dalam HTML. Jadi kalau di PHP kalian bisa gunakan tanda kurung awal ya, karena biasanya langsung kelihatan penutupnya. Tapi kalau di HTML sebaiknya kalian gunakan cara yang menggunakan titik 2 dan ditutup dengan and if. Kalau if ya, kalau for berarti and for. Ya. Yang terakhir kita buat file baru lagi, yaitu switch.php. Jadi saya close lagi. Ini kita hapus di belakangnya supaya terbuka foldernya ya. Switch PHP tab. Jadi kalau if ya ini ya, berarti di sini berisi kondisi. Kalau untuk switch biasanya nilainya itu sudah diketahui, jadi bukan sebuah kondisi. Misalkan $i sama dengan 1, kita buat switch ya, switch, kemudian kita tampung variabelnya $i. Sekarang case nya sama dengan 1, titik 2. Kalau sama dengan 1, apa yang mau kita lakukan? Kita echo. Misalkan biasanya kalau switch saya gunakan untuk mencetak bulan. Misalkan bulan, kalau 1 berarti Januari. Setelah di echo, scriptnya harus diberhentikan, yaitu dengan menggunakan break. Save. Refresh. Yang dicetak adalah Januari. Bagaimana kalau masih ada berikutnya, misalkan Februari? Ya ini bisa kalian blok ya. Alt shift bawah, misalkan 2 Februari. Jadi $i sama dengan, kita ganti jadi nilainya jadi 2 ya. $i dia akan masuk ke sini, berarti 2. Nanti dia periksa 2, apakah 2 sama dengan case pertama, case 1. Karena bukan, berarti dia pindah ke case berikutnya. Karena nilainya sama, berarti yang dicetak adalah Februari. Kemudian bagaimana jika semua kondisinya tidak terpenuhi? Misalkan kita ganti jadi 3 ya. Berarti kondisinya tidak ada yang terpenuhi ya. Kayak baik case yang pertama dan case yang kedua. Ya ini nilainya bisa bebas ya. Misalkan bisa string unitama. Kebetulan ini saya gunakan integer ya, 2. Kalau di pengulangan tadi kondisi ya, ada namanya else. Kalau untuk switch kita bisa berikan sebuah nilai default titik 2 echo, misalkan tidak ada data atau data tidak ditemukannya.
Kalau untuk default kalian tidak perlu break ya. Berarti yang tercetak adalah data tidak ditemukan. Karena case pertama dan case kedua dia tidak sama nilainya ya. Jadi sekali lagi bedanya dengan if dan else tadi. Kalau if dan else kita memeriksa sebuah kondisi ya, kondisi yang nilainya belum pasti. Tapi kalau switch itu nilainya sudah pasti. Ya, sekian untuk materi kali ini.